Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini admin akan membahas soal Subang, yang dimana kasus pembunuh ibu dan anak di Subang semakin menjadi misteri. Hingga kini, peristiwa pembunuhan Subang tersebut belum bisa terungkap, meski sudah hampir 3 bulan. Kita ketahui bersama soal ramainya mengenai siapa sebenarnya yang menerobos ke tempat kejadian perkara, rumah korban. Apakah Danu atau Yosep? Karena masing-masing pihak mengklaim bukan yang pertama masuk TKP dengan menerobos garis polisi. Perlu admin sampaikan bahwa berita yang kami sampaikan ini hanya sebutir informasi yang kami dapatkan, lalu kami rangkum hingga siap untuk disajikan kepada Anda. Ada beberapa asumsi dari admin yang mungkin bisa dipercaya dan tidak, dan bisa saja salah. Pihak Yosep melalui kuasa hukumnya mengatakan Danulah yang menerobos karena diungkap oleh penasihat hukum Ahmad Taufan. Namun Danu membantah soal tersebut, karena saat masuk di TKP itu bukan keinginannya sendiri, melainkan disuruh oleh oknum Banpol. Danu dan Yoris justru balik menuduh ke Yosep. Yosep lah yang pertama kali masuk ke TKP setelah pemakaman jenazah Tuti dan Amel pada tanggal 19 Agustus 2021 sore, dan mengambil sesuatu di dalam rumah tersebut. Kata Rohman Hidayat, sebenarnya saat Yosep datang ke rumah TKP pada dasarnya atas panggilan polisi, karena ada mobil Amel yang masih terparkir di halaman rumah dan harus segera diamankan. Saat ke TKP, ada Yoris, Yosep, dan Mulyana, adik kandung Yosep. Mereka pergi ke TKP bersama-sama dengan mengendarai mobil. Pada saat itu masih suasana berduka. Mobil Yaris milik Amel akan dibawa oleh Yoris, dan Yosep mengiyakan hal tersebut karena ia masihlah anaknya juga. Yosep kala itu hanya membawa kucing peliharaan milik Amel. Saat itu masuk ke rumah TKP juga bukan Pak Yosep, tapi Pak Mulyana, dan sedangkan Pak Yosep ada di luar rumah TKP, ujar kuasa hukum Yosep. Tidak ada masalah saat itu, dan langsung pulang kembali ke rumah masing-masing. Namun Yosep pulang ke rumah Mulyana untuk menumpang tidur. Seiring berjalannya waktu, antara anak dan bapak itu malah bersih tegang, seolah saling menyalahkan. Kini Yoris dan Danu satu suara, sedangkan Yosep berbeda sendiri. Beda pendapat antara masing-masing, seolah saling menyalahkan keduanya. Yoris dan Danu menyalahkan Yosep, kemudian Yosep juga menyalahkan Danu dan Yoris. Soal lamanya pengungkapan kasus Subang, pihak Yosep beranggapan karena adanya ulah Danu dan Banpol yang masuk ke TKP, sehingga barang bukti jadi rusak dan hilang. Bahkan Rohman meminta pihak penyidik untuk menjadikan Danu sebagai tersangka karena telah menerobos TKP tanpa adanya izin dari penyidik. Terlebih Danu di dalam melakukan aktivitas seperti membersihkan bak mandi. Asumsi admin, kita ketahui bahwa belum jelas polisi siapa sebenarnya yang menyuruh Yosep dan Mulyana masuk ke TKP, dan mereka harus memiliki izin resmi dari tim penyidik. Jika tidak memiliki izin dari penyidik, maka dapat dipastikan Yosep dan Mulyana menerobos garis polisi tanpa izin. Jadi kalau memang demikian, berarti nasibnya sama dengan Danu dan juga Banpol yang juga melanggar atau menerobos garis polisi, masuk TKP tanpa adanya izin dari penyidik, dan dikategorikan melanggar pasal 221 KUHP. Disclaimer, admin tekankan sekali lagi bahwa berita yang kami sampaikan ini hanya sebutir informasi yang kami dapatkan dan bisa saja salah. Mohon maaf bila ada salah kata yang terucap. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jaga imun agar tetap sehat. Perbanyak berpikir positif. Admin Infus di sini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.